Loro telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok yang berketangan saya sendiri Abdullah Yaskur, kemudian Devano dan Kevin Emon. Ini akan menjelaskan tugas yang kemarin. Jadi coba diperlihatkan tugasnya. Nah, jadi diberikan sebuah data lampu dan daya tahan lampu itu dalam jam. Yang pertama yaitu yang kita lakukan adalah membulatkan, yaitu untuk agar data yang tidak terlalu banyak, jadi dibulatkan. Kemudian setelah itu dibuat grafik. Yang pertama grafik dengan interval 1 seperti ini, terus di bawahnya ada grafik dengan interval 6, terus di bawahnya lagi grafik dengan interval 12. Sesuai dengan, jika dilihat menurut dengan grafik yang didapatkan, hipotesis kami sebaran data ini memiliki distribusi normal karena grafiknya mirip dengan distribusi normal ya, seperti itu, berbentuk seperti gunung simetris gitu. Karena distribusi probabilitasnya adalah distribusi normal, jadi estimasi parameternya kita menggunakan mean dan standar deviasi. Untuk selanjutnya, mean dan standar deviasi didapatkan dari mana, kemudian perhitungan chi-square testnya dijelaskan oleh teman saya. Tuh. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya tadi standar deviasi. Standar deviasi didapatkan dari rumus ini, di mana standar deviasi memiliki rumus sigma fi dikali xi dikurangi mean kuadrat dibagi jumlahnya, di mana meannya ini didapatkan dari sum product dari lifetime lalu frekuensi dibagi dengan n, yaitu 5000. Setelah itu untuk standar deviasi kita dapatkan dari rumus yang tadi saya jelaskan ini. Selanjutnya bagaimana kita cara mendapatkan lifetime. Lifetime ini didapatkan dari min max dari lampu tersebut. Kita mendapatkan data bahwa minimal dari lampu tersebut adalah 857 dan memiliki frekuensi yaitu 4. Begitu pula di bawah-bawahnya kita memiliki 858 dengan frekuensi 0, 859 dengan frekuensi 1 dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan setelah itu dengan cara frekuensi tersebut kita akan menjumlahkan dan diperoleh hasil yaitu 5000 sesuai dengan data yang ada di lampu-lampu yang diberikan oleh soal, yaitu 5000 data. Untuk selanjutnya kita akan mencari xi dikurangi mean kuadrat, di mana xi merupakan lifetime dikurangi mean yang kita hitung tadi di distribusi normal, lalu kita akan kuadratkan, di mana rumus ini akan berguna untuk membantu kita dalam mencari standar deviasi nantinya. Lalu kita hitung satu persatu. Lifetime misalnya kita ambil 857 dikurangi dengan mean yaitu 950,277, lalu kita akan kuadratkan dan diperoleh hasil seperti ini sampai ke bawahnya. Selanjutnya yaitu kita akan mencari hingga sampai data 1073 yaitu maksnya. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi harapan yaitu EI dari lampu-lampu ini, di mana rumus dari frekuensi harapan yaitu normal distribusi dari lifetime lalu mean serta standar deviasi dikalikan 5000 data yang kita peroleh dan diperoleh seperti ini. Lalu selanjutnya
kita akan mencari OI min EI dikuadratkan dibagi EI. Nah, dimana kita akan mengelompokkan yang kurang dari 5, bilangan-bilangan kecil tersebut yang kurang dari 5 menjadi 1, dimana kita akan menjumlahkan terlebih dahulu OI dikurangi kita menjumlahkan terlebih dahulu EI-nya, lalu kita menjumlahkan juga OI yang ada. Dari hasil penjumlahan tersebut kita akan mengurangi, lalu kita akan mengkuadratkan dan dibagi dengan penjumlahan EI dengan bilangan kurang dari 5. Selanjutnya akan dilakukan hal yang sama seperti tabel-tabel bawahnya, dan akan diperoleh hasil yaitu 141,044 dan selanjutnya. Itu kita akan mendapatkan data yaitu x0 kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari DF, di mana DF adalah K-1, di mana K ini adalah jumlah tabel yang didapat dari OI min EI kuadrat. Ini kita akan jumlah. Nah, jumlah barisnya dapat kita lihat di Excel di bagian count yaitu 138, sehingga kita mendapatkan K-nya yaitu 138 dikurangi 1 sehingga mendapatkan hasil 137. Selanjutnya kita akan melihat di tabel chi-square. Kita akan ingat-ingat 141 dan DF-nya itu 137, di mana di tabel chi-square di daerah deretan 137 yang paling mendekati 141 yaitu di 150,702, di mana 150,702 ini yaitu tabel yang dimiliki oleh standar deviasi kepercayaan 0,2. Selanjutnya kita telah melihat tabel tadi, dan kita akan mengambil tabel chi-square di mana standar kepercayaannya adalah 0,2 atau 99,8%, dan dengan tabel 127 sehingga kita memperoleh data chi-square-nya itu 150,702. Nah, karena x0 kuadratnya itu kurang dari tabel chi-square, maka kita bisa akan melihat bahwa perhitungan chi-square kita memiliki sebaran data lifetime dari lampu yang diberikan merupakan terdistribusi normal sehingga H0 tersebut diterima. Mungkin sekian presentasi dari kami dengan tabel tanpa Sturz. Oke, selanjutnya saya Brevano akan menjelaskan cara menghitung dari simulasi ini menggunakan cara Sturz. Jadi Sturz itu seperti pembagian interval. Jadi dari data yang ada kita kelompokkan menjadi interval-interval tertentu menggunakan Sturz. Jadi Sturznya Sturz diperoleh dari rumus ini. Jadi 1 tambah 1,33 dikali dengan log n-nya. Jadi diperoleh dari intervalnya 6. Sehingga di sini kami bisa gambarkan grafiknya menjadi seperti ini. Karena menggunakan 6 interval, jadi di sini ada 857 sampai 892, 892 sampai 928 dan seterusnya 1033 hingga 1036 hingga 1072. Jadi ada 6 batang histogram seperti itu untuk menggunakan Sturz. Kemudian di sini kami tentukan max lifetime dan min lifetime juga seperti ini untuk menghitung panjang interval masing-masing dari batangnya. Jadi batangnya itu di sini ada 857 sampai 892 itu diperoleh dari 857 ditambah dengan 35,833 ditambah dengan itu. Oke, maka diperoleh grafik seperti ini. Oke, selanjutnya. Jadi masih sama karena terlihat dari tabel hasil grafiknya itu masih sama dengan karakteristik distribusi normal, maka kami tetap menyimpulkan H0 kami yaitu terdistribusi normal. Oke, selanjutnya. Oke, di sini estimasi parameternya juga masih sama, rata-rata dan standar deviasi. Untuk rata-ratanya kami peroleh menggunakan ini ada lifetime, interval bawah, interval atas dan lifetime. Jadi di
Di sini lifetime adalah merupakan nilai tengah dari keduanya. Jadi 857 tambah 892,8 dibagi 2 hasilnya adalah 874,9 dan seterusnya hingga yang 1054,1. Oke. Selanjutnya kami menghitung MEAN dengan cara sum product dari lifetime yang udah dicari nilai tengahnya dikalikan dengan frekuensi dan seterusnya hingga dibagi dengan 5000 sehingga diperoleh rata-rata 950,21182. Terlihat sedikit berbeda dengan perhitungan yang sebelumnya karena kami menggunakan interval untuk yang saat ini. Oke, untuk standar deviasinya juga masih sama seperti sebelumnya. Kami juga menggunakan bantuan XI dikurangi MEAN dikuadratkan untuk menghitung standar deviasi. Jadi standar deviasi yang kami menggunakan rumus yang tadi sudah ada sebelumnya sama seperti tadi. Jadi ada sedikit perbedaan nilai standar deviasinya, tapi kurang lebih masih cukup akurat. Oke, selanjutnya di sini sedikit perbedaan dengan sebelumnya. Sini kami menggunakan probabilitas distribusi normal yang kumulatif dan sampelnya. Jadi kami pisahkan. Yang pertama ini adalah kumulatif, yaitu diperoleh dari perhitungan rumus dari Excel-nya norm dis menggunakan argumen yang terakhir itu true, sehingga di sini hasilnya adalah kumulatif. Jadi hasil yang paling bawah, interval paling bawah itu bakal mendekati nilai 1 seperti itu. Jadi untuk masing-masing intervalnya kami perlu mengurangi frekuensi distribusi yang sesudah dikurangi sebelumnya. Jadi untuk menemukan sampelnya seperti itu. Jadi 0,033 ini yang pertama, kemudian yang 0,21 ini dari 0,25 dikurangi 0,03 dan seterusnya. Oke, seperti itu. Jadi yang kami gunakan nantinya adalah tetap probabilitas yang sampel ini. Kemudian untuk frekuensi harapan masih sama. Kita cukup mengalihkan probabilitas sampel ini dengan 5000, yaitu banyak datanya. Jadi diperoleh seperti ini. Kemudian OI min EI nya dikuadrat dan bagi EI kurang lebih seperti ini karena ya tinggal dihitung. Kemudian diperoleh X0 kuadratnya itu 19,37 dan sekian. Oke, seperti itu. Selanjutnya, nah ini karena kita menggunakan Sturge yang saat ini, maka datanya lebih sedikit, hanya ada 6. Jadi N ini sebenarnya sama dengan K yang sebelumnya, jadi 6. Kemudian untuk DF-nya, degree of freedom-nya cukup N-1, yaitu 5. Kemudian ya dari degree of freedom dan X0 kuadrat ini kita lihat tabelnya dari tabel C-square. Ya, karena degree of freedom-nya 5, kita lihat di bagian 5. Kemudian kita lihat angka yang mendekati dengan X0 kuadrat milik kita, yaitu 20,515 dari alfa 0,001. Jadi kami mengambil angka 20,515 sebagai hasil perhitungan C-square test-nya. Selanjutnya, karena X0 kuadrat itu lebih kecil dari 20,515, ya ini, maka bisa disimpulkan kalau manual kami diterima karena perhitungan C-square itu ya maksudnya lebih kecil karena X0 kuadratnya lebih kecil dari perhitungan C-square, maka bisa disimpulkan terdistribusi normal untuk sebaran lifetime dari apa yang diberikan ini. Oke, untuk estimasi parameternya udah ada yang tadi itu yang standar deviasi dan rata-rata sudah terjawab, sehingga sudah terjawab untuk soal nomor 1 sampai dengan 3 dengan cara Sturge. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.